saya Joko Sulistyo. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Teknik Elektro UGM. Konsentrasinya adalah Sistem Isyarat Elektronis atau arus lemah ya. Nah, saya di sini adalah sebagai dosen CPNS di Politeknik Industri Logam Morowali, Kementerian Perindustrian. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa hal berkaitan dengan nasionalisme yang telah saya alami maupun saya rasakan dan hayati. Berkaitan dengan rasa nasionalisme, sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang ini adalah suatu hal nasionalisme bagi saya karena saya sendiri mau mendaftar di Politeknik Industri Logam Morowali, di mana di situ adalah jauh dari rumah saya. Saya berkorban demi bangsa dan negara. Saya datang di Morowali. Saya ingin mengajari anak-anak Morowali sehingga menjadi seseorang nantinya yang bisa menjadi seseorang yang bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang ada di sini. Jadi ini adalah bentuk nasionalisme saya pergi ke Morowali, menjadi dosen di sini dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama masih di Jogja, saya selalu mengikuti pemilu, entah itu pemilihan yang sifatnya nasional seperti pemilihan presiden, hingga sifatnya adalah pemilihan kepala daerah, yang sifatnya adalah pemilihan kepala desa. Tetapi saat saya sudah sampai di Morowali, saya sendiri kurang ikut serta dalam pemilu yang ada di Morowali karena permasalahan domisili. Jadi saya sendiri kurang mengikuti pemilihan umum yang ada di Morowali. Saat mendengarkan lagu Indonesia Raya, rasa yang pertama kali muncul adalah rasa terharu, bangga, dan bahagia karena saya bisa menjadi salah satu bagian dari bangsa Indonesia. Selain hal tersebut juga membuat semangat saya menggelora sekaligus terharu mengingat perjuangan pahlawan yang tanpa henti berjuang hingga Indonesia mampu merdeka, dan sekaranglah tugas kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tentu saja, apabila saya melihat bendera tergeletak di tanah, yang pertama kali akan saya lakukan adalah mengibarkannya kembali, karena simbol-simbol negara haruslah kita hormati dan harus kita rawat dengan baik-baik. Sesuai yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun menurut saya, untuk generasi sekarang yang diperlukan adalah penguatan Undang-Undang ITE karena generasi sekarang bisa mengakses media sosial dengan mudah, sehingga diharapkan dengan mengetahui Undang-Undang ITE, maka masyarakat atau generasi sekarang dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Isu di Indonesia yang paling membuat saya tidak nyaman saat ini adalah terjadinya rasisme yang ditujukan kepada salah satu kelompok atau golongan suku yang ada di Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena Indonesia sendiri adalah negara yang berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika yang memandang perbedaan itu indah. Maka dengan digembuskannya isu-isu seperti itu sangat membuat saya tidak nyaman. Yang membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang luar biasa adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang diusung oleh para pendiri bangsa dan bisa diterapkan hingga saat ini untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Menggunakan semboyan tersebut, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan dapat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Role model nasionalisme yang menjadi panutan saya adalah mantan Presiden Indonesia keempat, yaitu Bapak Gus Dur. Dapat diketahui bahwa Bapak Gus Dur adalah Bapak Toleransi dan Pluralisme Indonesia, karena terdapat salah satu sikap Bapak Gus Dur yang selalu saya tiru dan tidak lekang oleh zaman, yaitu yang selalu mengedepankan toleransi dan selalu bersifat ramah setiap saat. Dengan semangat persatuan dan toleransi, mari
kita buat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar dan diakui di kancah internasional.